Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Erika Anggreni Jumiati dari kelas 12 IPA 2 nomor urut 10. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teknologi digital. Adapun pembahasan yang saya akan jelaskan, yang pertama, perbedaan antara teknologi digital dan teknologi analog. Yang kedua, perkembangan teknologi digital. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Dan yang keempat, aplikasi teknologi digital bagi kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan antara teknologi digital dan teknologi analog. Adapun poin penting yang dibahas, yang pertama itu pengertian digital, yang kedua pengertian analog, dan yang ketiga apa itu teknologi digital dan teknologi analog. Pengertian digital. Istilah digital adalah menunjuk kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Pengertian analog. Istilah yang digunakan dalam ilmu teknik yaitu suatu besaran yang dapat berubah dalam waktu dan atau dalam ruang dan yang mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu apa itu teknologi digital dan teknologi analog. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Sedangkan teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu seperti komputer analog. Yang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan teknologi digital dan penyimpanan data. Perkembangan teknologi digital ada banyak. Yang pertama, perkembangan komputer. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama PDE atau EDP. Yang kedua adalah lahirnya www, yaitu sejarah web bermula di European Laboratory for Particle Physics yang lebih dikenal dengan nama CERN di kota Geneva dekat perbatasan Prancis dan Swiss. Yang ketiga, situs jejaring sosial. Situs jejaring sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Yang keempat, penggunaan alat komunikasi. Di masa modern sekarang, telah banyak alat komunikasi yang dapat membantu kita dalam menukar pesan dengan orang lain, seperti Gmail, Telegraph, dan sebagainya. Yang kelima, kemajuan alat teknologi. Zaman sekarang, perkembangan teknologi digital sangat pesat. Salah satu kemajuan di bidang teknologi seperti komputer, handphone, dan masih banyak lagi. Yang keenam, manusia. Mengapa saya bilang manusia? Perkembangan teknologi digital sekarang telah banyak mengganti tenaga manusia menggunakan tenaga robot, mesin, dan sebagainya. Dan yang terakhir, adanya jam digital. Jam digital merupakan salah satu dari perkembangan teknologi digital, di mana orang bisa memasang di tangan sehingga lebih mudah untuk melihat jam. Selanjutnya adalah penyimpanan data. Ada banyak penyimpanan data. Yang pertama adalah hard disk, merupakan media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Yang kedua adalah flash drive, merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Yang ketiga, zip drive. Keterbatasan kapasitas pada floppy disk mendorong lahirnya teknologi baru yang disebut dengan low mega zip drive. Dan yang keempat adalah compact disk. Untuk umumnya terbuat dari resin dan dilapisi permukaan yang sangat selektif. Compact disk ini atau biasa kita sebut dengan CD. Nah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihan teknologi digital. Yang pertama, keutuhan data pada saat proses transmisi.
pada saat informasi dipancarkan dalam bentuk sinyal digital, walaupun telah menempuh jarak yang cukup jauh. Yang kedua adalah sistem komunikasi yang fleksibel. Teknologi digital melalui teknologi ISDN atau dikenal dengan jaringan telekomunikasi digital pelayanan terpadu dapat menghantarkan berbagai informasi dalam sebuah jaringan tunggal. Yang ketiga adalah efisiensi biaya. Peralatan teknologi digital mempermudah produksi massal yang kemudian akan menekan biaya produksi. Yang keempat, membantu pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat di zaman sekarang dapat membantu manusia dalam pekerjaan. Banyak alat teknologi yang digunakan, seperti robot, mesin, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah kekurangan teknologi digital. Pertama, kesalahan pada saat digitalisasi. Pada saat proses perubahan dari sinyal analog ke sinyal digital, konsep informasi yang ada pada dunia nyata akan melewati digitalisasi. Konsep tersebut akan diubah menjadi sinyal. Yang kedua, dominasi dunia oleh teknologi analog. Sampai saat ini, dunia masih didominasi oleh teknologi analog. Yang ketiga, investasi publik. Untuk menikmati layanan digital secara keseluruhan, maka harus dilakukan penggantian alat komunikasi seperti telepon, televisi, dan radio dari yang sebelumnya berbasis teknologi analog menjadi teknologi digital. Dan yang terakhir, biaya yang mahal untuk bisa menggunakan teknologi digital dibutuhkan dana yang cukup besar. Biaya tersebut membuat orang lain tidak mampu untuk mendapatkannya. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu aplikasi teknologi digital bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang pendidikan. Aplikasi teknologi digital di dunia pendidikan dapat diterapkan karena sudah berbasis komputer. Contoh penerapan di bidang pendidikan seperti penggunaan komputer pada saat USBN, UN, dan masih banyak lagi. Yang kedua, di bidang komunikasi. Aplikasi teknologi digital di bidang komunikasi dapat memberi kemudahan dalam berkomunikasi, seperti smartphone, handphone yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Yang ketiga, di bidang advertising. Dengan menggunakan teknologi digital, maka pembuatan spanduk, banner, umbul-umbul, dan billboard akan lebih mudah dan hasilnya pun lebih bagus. Yang keempat, di bidang transportasi. Aplikasi teknologi digital sangat membantu sekali dari segi transportasi, seperti pesawat terbang ataupun menara kontrolnya yang dengan teknologi digital membantu komunikasi antara menara kontrol dan pilot pesawat agar dapat terbang dalam keadaan aman. Selain itu, contohnya seperti ojek online, yang kita tahu di mana ojek online itu menggunakan handphone sebagai alat komunikasi terhadap para pelanggan atau para pemesan ojek online. Nah, selain itu ada di bidang pengarsipan. Aplikasi teknologi digital dalam bidang pengarsipan dapat dilakukan dengan membuat arsip secara elektronik, di mana arsip secara elektronik ini dapat diakses oleh siapa saja serta mengurangi risiko kerusakan. Dan yang keenam, di bidang pertelevisian. Penggunaan televisi digital merupakan salah satu aplikasi dari teknologi digital yang memiliki keunggulan dalam hal kualitas gambar atau suara, penghematan yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil teman-teman, yaitu jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari dari materi teknologi digital adalah salah satu bentuk dari kemajuan di era globalisasi. Kemajuan era globalisasi membuat orang lain berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi digital. Ada banyak jenis teknologi digital yang ada di sekitar kita, seperti TV digital, smartphone, notebook, komputer, laptop, dan masih banyak lagi. Namun di balik itu, ada kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital. Antara lain,
efisiensi biaya, membantu pekerjaan manusia, dan masih banyak lagi. Selain itu, kekurangan dari teknologi digital antara lain kesalahan pada saat digitalisasi, investasi publik, dan masih banyak lagi. Sekian dari penjelasan saya tentang materi teknologi digital. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thank you.